أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يأس الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا اللهم ارحمنا بالقرآن. Allah yang maha mengetahui yang gaib dan Allah tidak akan memberitahukan tentang hal gaib itu kepada siapapun kecuali kepada mereka yang Allah ridhoi, yang Allah cintai dari para rasul, dan Allah buatkan untuk para rasul itu di hadapan dan di belakang mereka malaikat-malaikat penjaga, agar Allah mengetahui bahwa para rasul itu telah menyampaikan risalah tugas kerasulan yang Allah berikan pada mereka, dan Allah meliputi menjaga yang ada pada rasul tadi, dan Allah akan menghitung segala sesuatunya dengan begitu terperinci. Allahumma bil Quran. Alhamdulillah, ini sampai pada ayat terakhir surat Al-Jin. Jadi nanti kapan kita bikin MHQ surat Al-Jin sekaligus halal bihalal. Nah, jadi nanti setiap grup Besti bakal siapkan jagoannya, antara kita bikin lomba. Siap nggak kira-kira? Ya Bunda. Ini jurinya harus ditentukan dari sekarang nih. Itu ketua kelas sama sekjen jadi juri kayaknya. Gimana Bunda Lela sama Bunda Eni? Daripada jadi peserta nanti belum tentu, mendingan jadi juri aja ya. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, agar Allah mengetahui bahwa para rasul itu telah menyampaikan apa risalah Rabb mereka. Dalam Al-Quran ada 3 kali, kalau nggak salah. Nanti ayah bunda cari. Wallati arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli. Ada yang ujungnya wa kafa billahi syahida, ada yang ujungnya walau karihal musyrikun. Walladzi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk. Liyudhirahu ala dini kulli, agar Allah menampakkan, Allah memenangkan agama yang dibawa rasul ini di atas semua agama.
Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Dalam surat Taubah, dalam surat As-Saff disebut tuh. Nanti ayah bunda cari. Kalau dalam surah Al-Fath, ujungnya wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah sebagai saksi bahwa para rasul itu telah menyampaikan. Jadi tugasnya para rasul itu menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan risalah. Risalah itu letter luck-nya artinya surat. Risalah itu sama dari rosal, rosin lam. Yang membawanya adalah rasul. Yang dibawanya adalah risalah. Dan kerasulan ini disampaikan. Tugas mulia ini disampaikan oleh mereka manusia-manusia mulia yang Allah ridhoi. Buat siapa? Buat kita semuanya. Lalu begitu Rasulullah SAW sebagai Rasul dan Nabi terakhir sudah selesai, siapa yang melanjutkannya? Yang melanjutkannya adalah para pewarisnya. Kata Rasulullah SAW, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris Rasul, pewaris Nabi. Nanti ayah bunda cari itu hadisnya. Bahwa para Nabi itu tidak mewariskan dinar, juga tidak mewariskan dirham. Tapi para Nabi itu mewariskan ilmu. Dicari ya, sama ayah bunda, dalilnya itu. Rasul menyebutkan dua hadis tentang yang pertama, para ulama itu adalah pewaris Nabi. Hadis yang kedua, para Nabi tidak mewariskan dinar, juga tidak mewariskan dirham. Tapi mewariskan apa? Mewariskan ilmu. Lalu siapa yang meneruskan risalah Rob ini? Yang meneruskan adalah semua orang muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang naik kelas. Tidak hanya beribadah saja, tapi terus menambahkan ilmu, ingin menyusuri jalan hidup para nabi dan rasul, lalu kemudian mengajarkannya, menyampaikannya kepada banyak orang. Maka derajat orang-orang yang berilmu itu bakal Allah tinggikan. Dalam surah Al-Mujadilah, nanti ayat bunda cari itu. Bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan Allah angkat derajat orang-orang yang Allah berikan ilmu. Berapa derajat? Darajat. Banyak banget derajatnya Allah angkat. Jadi kalau ayah bunda, muslim-muslimah, mukmin-mukminah mau makin tinggi derajatnya di sisi Allah, ikutin cara hidupnya para rasul. Belajar ilmu Allah, lalu kemudian ajarkan, sampaikan, amalkan, teladankan. Dia akan naik derajat. Pengen tahu derajatnya orang yang berilmu? Maka kata Rasulullah SAW, nanti ayah bunda nanti cari ya hadisnya. Bahwa orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu seperti derajat Nabi dengan para orang-orang biasa. Jadi kalau pengen nanya siapa pewarisnya para Rasul itu, kalau Rasul udah nggak ada. Orang berilmu. Bahkan dalam surat Ali Imran, keagungan orang berilmu disebut sama Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Dia adalah tidak cuma Allah, seluruh malaikat dan orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang benar. Oh, rupanya disebut sama Allah setelah dirinya para malaikat orang yang berilmu. Qa'iman bil qist, yang menjalankan ilmunya dengan benar, dengan adil, tanpa tendensi, tanpa pretensi, tanpa kecurangan.
Jadi makin berilmu, makin kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti cari itu dalam surah Ali Imran. Jadi siapa pewaris para nabi? Pewaris para nabi adalah orang-orang berilmu. Mudah-mudahan nanti ayah bunda semuanya semakin dikasih tambahkan ilmu, makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Juga buat anak keturunan kita, buat semua keluarga kita. Makin Allah jadikan orang-orang bertakwa yang makin berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para rasul itu yang menyampaikan risalah dari Rabb-nya nggak pernah gentar, nggak pernah takut. Dalam surat Al-Ahzab itu disebut, ya bunda. Alladzina yuballighuna risalati Allahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Mereka yang menyampaikan risalah Allah. Siapa yang menyampaikan? Para nabi, para rasul, juga para pengikutnya, para pewaris rasul dan nabi. Wa yakhshawnahu, dan mereka semua takut pada Allah. Wa la yakhshawna ahadan illallah, dan mereka nggak pernah takut kepada siapapun kecuali hanya pada Allah. Jadi rupanya kalau makin menyampaikan ilmu Allah, menyampaikan agama Allah, nanti ya bunda, Allah akan buat hati kita makin takut sama Allah. Wala yakhshawna ahadan illallah. Kalau sudah takut hanya pada Allah, nggak takut apapun. Kenapa? Wa kafa billahi hasiba, karena cukup Allah yang maha menghitung. Cukuplah Allah yang maha tempat kita bersandar. Cukup. Kalau udah Allah backingannya, beres sudah segala-gala. Itu yang persis surat Al-Ahzab ini ayat berapa nanti ayah bunda cari itu. Tentang mereka yang menyampaikan risalah Allah. Nggak ada takutnya kecuali pada Allah saja. Nah ini yang disebut wa ahata bima ladaihim. Allah liputi, Allah lindungi semua mau mereka. Lindungi apanya? Asetnya nanti Allah lindungi. Dirinya Allah lindungi. Keluarganya Allah lindungi. Keturunannya Allah lindungi. Hartanya Allah lindungi. Reputasinya Allah lindungi. Nama baiknya Allah lindungi. Jadi semua mau dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat kemarin ayat 27 itu yang ngejagain Allah buat para malaikat ngejagain dari depan dan dari belakang. Nah, ini sekarang Allah ikut turun. Wa ahata bima ladaihim. Maka nggak heran ayah bunda banyak ustadz, ustazah, dai, daiyah kayaknya gaji juga nggak punya. Mereka gaji juga nggak punya. Rumahnya masih kecil. Hidup pas-pasan. Tapi Masya Allah, anak-anaknya sekolahnya beres. Beasiswa, bahkan sampai kuliah ke luar negeri. Banyak. Kayaknya mah nggak bakal cukup uang pensiunnya. Tapi malah bisa haji setelah pensiun. Bisa umroh, bisa ibadah dengan tenang. Bahkan lucunya lagi nggak punya penghasilan, bisa bikin masjid, jumlahnya banyak. Itu yang kalau Allah sudah turun tuh wahata bima ladaihim. Semuanya Allah lindungin. Mau dirinya, mau keluarganya,
mau nama baiknya, asetnya, keturunannya, Allah jagain. Tidakkah kita belajar dari Ibrahim alaihissalam, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, udah ribuan tahun mereka tuh nggak ada, tapi masya Allah keturunannya Allah jaga. Hingga kalau lagi sholat, Allah dan Rasul yang ngajarin kita. Doain Ibrahim, doain Muhammad, dan keluarga mereka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Itu keluarga yang nggak cuma keluarga, keturunannya didoain orang banyak. Itu yang disebut wahata bima ladaihim. Allah liputi, Allah lindungi semua milik mereka. Ayah bunda jangan takut kalau di jalan Allah, jangan takut di fitnah, dicaci, dicerca, dilaknat sama manusia, jangan takut. Karena demi Allah Ibrahim alaihissalam dicaci, dicerca, difitnah sama orang satu negeri, ngefitnah Ibrahim. Benar nggak kira-kira? Rajanya murka, maka jangankan orang lain, orang tuanya aja ngusir Ibrahim. Tapi kalau di jalan Allah menyampaikan risalah Rabb itu, nah itu Allah muliakan. Meskipun satu negeri mencaci, memfitnah, hingga Ibrahim berpindah-pindah dari Babilonia, dari Irak, pindah ke banyak negeri. Pindah ke Mekah, pindah ke Palestina. Dan ayah bunda tahu bagaimana sejarah hidup Nabi Ibrahim. Nggak cuma ketika pergi dari rumahnya karena dia menghancurkan semua sesembahan kampung. Pindah lagi ke negeri yang lain. Istrinya mau diambil sama raja. Nanti ayah bunda bakal tahu lagi kisahnya. Hingga akhirnya dia pindah lagi. Pindah lagi, pindah lagi, pindah. Banyak negeri. Negeri bumi Allah luas. Ayah bunda. Jangan pernah takut dicerca, dihina, difitnah. Nanti bakal Allah jagain. Kalau kita menyampaikan risalah Rob Musa alaihissalam sama difitnah, niat baik, nolong orang, rupanya orang yang berkelahi, dilerai nggak mau, hingga akhirnya kemudian Musa pun terpancing, lalu mukul sampai orang itu mati. Lalu ada yang dibantuin Bani Israel, bukannya nolongin malah nakut-nakutin. Hingga akhirnya harus pergi ke negeri Madian. Tapi pengen tetap menyampaikan risalah Rob. Dia balik lagi ke Mesir. Dicaci satu negara. Difitnah satu negara. Ayah bunda tahu loh kisah itu. Jadi apakah Allah tidak ngejaga? Allah jagain. Tapi nggak enak. Kalau tanding kagak ada musuhnya nggak enak ayah bunda. Mike Tyson nggak bisa jadi juara dunia kalau nggak ada musuhnya. Demikian juga makin tinggi iman, nah nanti musuhnya bakal Allah hadirin. Dang, 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 satu-satu. Jadi jangan takut ya. Yang penting Allah jagain kita. Wa ahata bima ladaihim. Itu penting. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dan Allah menghitung segala sesuatunya dengan rinci. Allah menghitung segala sesuatu dengan rinci. Ayah bunda,
Begitu detailnya Allah ngitung sampai kita nih orang laki-laki kalau pergi ke masjid, ayah imam, Okholis nih suka pergi ke masjid, pernah ngitung nggak jumlah langkah kaki itu kalau ke masjid? Pernah, Ayah Sadirman pernah ngitung nggak? Imam udah pernah ngitung belum? pernah Ustaz. Pernah, berapa langkah? 500 langkah. Nah, 500 langkah. Itu 500 langkah kayaknya itu kira-kira itu mah belum pasti ya. Iya, pasti. Pasti Tapi itu persis kadang-kadang 500 ya. kecil-kecil kan panjang-panjang langkahnya. Satu langkah yang kau langkahkan ke masjid, kata Rasulullah SAW, akan langkah pertama akan meninggikan derajat, kaki yang kau angkat akan menghapuskan dosa. Oh bayangin tuh, satu langkah menuju masjid. Dan nanti cari itu dalilnya. Jadi langkah aja tuh, Masya Allah. Segitunya tuh menuju masjid. Dan kita jarang yang ngitung. Baca Quran. Ini ayat 28. Liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Itu kalau kita hitung tuh berapa hurufnya, puyeng tuh. Satu ayat doang nih, ya bunda. Tapi Allah ngitung. Mau ngasih hadiah yang besar. Satu hurufnya dibayar berapa bunda? Ayah, 10. Ngitungnya aja nih tuh ayat liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Ngitungnya susah. Tapi Allah itu dengan rinci. Dan amal soleh ntar begitu tuh ya bunda. Bahkan setiap wudhu yang kita gunakan tuh, air yang netes itu, malaikat satu setiap tetesan malaikat. Seperti janggut. Nah, kata Rasulullah SAW yang laki-laki ini. Terus Bob, jenggotnya kagak nama-nama segini doang. Bakatnya jelek. Maka yang laki-laki kasih tahu tuh. Suami, anak, menantu, cucu, yang punya bakat miara jenggot, Pak, piara. Karena setiap helainya ada malaikat. Jadi Masya Allah. Wa asakulla syai'in adada. Allah ngitung segala sesuatu dengan terperinci. Allah sari'ul hisab. Dan nanti amal-amal itu bakal Allah hitung. Allah maha cepat sekali ngitungnya. Jadi ayah bunda sekalian rahmati Allah. Kalau amal-amalan yang fardu, amalan yang sunnah, amalan-amalan kebaikan itu dihitung sama Allah dengan terperinci, demikian juga amalan-amalan salah, amalan-amalan dosa bakal dihitung secara terperinci, baik dari orang mukmin atau orang kafir, orang muslim atau orang musyrik, semuanya bakal dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sebab kalau udah banyak kita melakukan salah, dosa, gampang. Kata Rasulullah, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau terlanjur berbuat keburukan, segera barengin dengan kebaikan. Supaya apa? Tamhuha, kebaikan itu langsung menghapus keburukan. Nggak berasa lagi ngomongin orang. Sadar, astagfirullahaladzim. Langsung astagfirullah tuh. Atau selesai ngobrol, baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi itu bakal menghapus kesalahan ngobrol. Kalau terlanjur meninggikan suara sama orang tua, astagfirullahaladzim, minta ampun, minta maaf, lalu kemudian istighfar. Kalau terlanjur ngelihat apa yang diharamkan, istighfar. Istighfar aja sudah cukup. Apalagi kalau ditambah dengan sedekah, apalagi ditambah dengan sholat, apalagi ditambah dengan tilawah Al-Quran. Jadi diiringi. Kenapa? Karena satu kebaikan diiringi dengan satu keburukan, diiringi dengan satu kebaikan, maka langsung nilainya 9. Karena satu keburukan satu kebaikan
10. Jadi masih profit 9. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dan Allah menghitung segala sesuatu dengan terperinci. Jadi ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah udah kelar surah Al-Jin, dan nanti juga boleh setoran ayat 1 sampai 28. Nah, langsung yang sanggup, yang bagus setorannya. Nah, nanti grup Besti makin kuatkan nih surah Al-Jin ini. Nanti kapan kita mau bikin MHQ-nya? Mau di Jakarta boleh, mau di Bogor boleh, mau di Serpong boleh, di Bandung boleh, Surabaya, Malang boleh. Nah, nanti kita bikin. Seru tuh kalau ada MHQ. Nah, ini pesertanya nih, umur-umur yang segini nih. Itu jangan-jangan diliput sama pers internasional nih. Insya Allah. Jadi malahan nanti begitu lihat semangatnya, nanti insya Allah banyak orang-orang yang terketuk. Ya, hadiahnya umroh. Insya Allah. Nanti mudah-mudahan makin menginspirasi banyak orang. Ya Bunda, jazakumullah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallah khairan. Masya Allah, tabarakallah. Jalan